Oke semua, selamat pagi, selamat datang kembali di channel Terdawangi. Jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu project kripto yang berhubungan dengan artificial intelligence, yaitu Fetch AI. Oke, jadi apa itu Fetch AI? Jadi Fetch AI itu adalah decentralized machine learning platform ya, yang memungkinkan pengguna itu untuk mengembangkan dan memanfaatkan AI secara scalable dimanapun dan kapanpun secara terdesentralisasi ya, dengan memanfaatkan kripto ekonomi, sehingga tujuannya itu adalah mengurangi monopoli akuisisi data dari perusahaan besar. Kenapa? Karena pada saat ini seperti kita tahu, salah satu hal yang kita gunakan AI pada sehari-hari itu merupakan salah satu hasil development dari perusahaan-perusahaan besar. Nah, tujuan si Fetch AI ini dia pengen membuat AI itu lebih terdesentralisasi gitu, sehingga tidak terpusat pada perusahaan-perusahaan besar dan data itu mengalir secara terdesentralisasi dan tidak masuk ke perusahaan besar. Nah, bagaimana Fetch AI itu bekerja? Jadi pada dasarnya itu Fetch AI itu bekerja dengan memanfaatkan konsep yang namanya itu digital twin atau merupakan autonomous AI agent. Jadi apa itu digital twin? Jadi digital twin itu adalah representasi pengguna dalam jaringan desentralisasi. Jadi dia itu merupakan perwakilan dari pengguna pada jaringan terdesentralisasi blockchain yang tujuannya itu adalah untuk mengakses data dan melakukan tugas gitu. Jadi intinya setiap user yang memanfaatkan Fetch AI ini nanti akan diwakilkan oleh sebuah digital twin disebutnya, atau autonomous agent itu di dalam jaringan network blockchain. Nah, kemudian Fetch AI ini memanfaatkan prinsip multi-agent system. Maksudnya adalah beberapa agent akan saling berinteraksi dan bertukar informasi secara terdesentralisasi untuk mencapai satu tujuan yang sama gitu. Jadi contohnya apa gitu? Misal Fetch AI itu memiliki berbagai berbagai pengguna di seluruh dunia gitu. Dan misal ada salah satu pengguna Fetch AI yang tujuannya itu misal ingin mencari makanan gitu. Maka digital twin dari pengguna tersebut akan mencari informasi dari pengguna lain. Jadi dia akan berkomunikasi dengan digital twin dari pengguna lain untuk mencari informasi yang diinginkan oleh pengguna. Kemudian setelah dia mendapatkan informasi tersebut, digital twin itu akan memberikan rekomendasi berdasarkan artificial intelligence kepada pengguna gitu. Nah, begitu ya. Jadi dia memanfaatkan informasi, dia memanfaatkan dari pengguna lain yang telah melakukan pekerjaan yang mirip atau yang serupa dengan pekerjaan yang ingin digunakan oleh pengguna tersebut. Nah, tujuan Fetch AI itu apa? Jadi tujuan Fetch AI itu adalah mengganti centralized system menjadi decentralized system yang terbuka. Dia ingin AI itu tidak dijalankan oleh satu perusahaan besar, tapi ingin terdesentralisasi. Nah, yang kedua adalah dia ingin menciptakan economic open framework gitu, ekosistem economic open framework. Nah, maksudnya itu apa? Jadi sederhananya itu begini. Jadi maksudnya ekosistem open economic framework itu adalah agent atau pengguna akan langsung berinteraksi dengan digital data gitu, yang dapat diakses dengan biaya tertentu tanpa perantara pihak ketiga, sehingga dapat meminimalkan biaya gitu. Karena mostly pada saat ini itu data itu kita akses melalui layanan pihak ketiga gitu, atau melalui perantara gitu. Nah, dia itu pengen data itu langsung diakses gitu dari penyedia data ke pengguna data tanpa perantara pihak ketiga itu, sehingga costnya tuh lebih terminimalisir seperti itu. Nah, teknologi VCA yang digunakan apa? Jadi teknologi VCA itu menggunakan Cosmos, jaringan blockchain Cosmos.
dan itu menggunakan Cosmos SDK, yaitu CosmWasm namanya. Jadi sebenarnya dia itu adalah jaringan proof of stake yang termodifikasi dari Tendermint gitu. Nah, tujuannya itu menggunakan Cosmos ini apa? Jadi dia itu dapat berinteraksi dengan blockchain lain gitu, dengan menggunakan inter blockchain communication protocol, sehingga dia itu dapat berinteraksi dengan misalnya dari blockchain Ethereum atau blockchain Avax dan sebagainya. Dia tidak harus menggunakan blockchain dari Cosmos juga gitu. Sehingga dia dapat berkomunikasi lebih banyak gitu dengan jaringan lainnya. Nah, beberapa fitur yang terdapat pada VCA itu ada 6 utamanya itu. Jadi yang pertama itu disebut sebagai Autonomous Economic Agent. Nah, itu tuh merupakan digital entity ya. Digital entity atau digital twin pada jaringan blockchain yang dapat bertindak sesuai keinginan pengguna. Jadi dia itu yang akan melakukan tugas yang ingin dilakukan oleh si pengguna gitu. Jadi ini adalah digital twin-nya gitu. Nah, yang kedua seperti yang dijelaskan sebelumnya itu Open Economic Framework, yaitu agent dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa pihak ketiga. Nah, yang ketiga itu adalah Agent Communication Network, dan ini lebih ke jaringan komunikasi peer to peer gitu, untuk agent dapat berkomunikasi satu sama lain gitu. Yang keempat itu adalah AEA Registry atau Autonomous Economic Agent Registry. Nah, ini itu adalah tempat untuk menyimpan atau membagikan agent gitu. Jadi agent itu dapat disimpan dan dibagikan itu di sini oleh pengguna gitu, dan akan disimpan di AEA Registry ini gitu. Yang kelima itu ada Smart Ledger, yaitu sebuah komponen yang membantu agent untuk berinteraksi pada jaringan blockchain. Dan yang terakhir itu adalah Contract Package, yaitu komponen yang membantu agent itu untuk berinteraksi menggunakan konsep smart contract gitu ya. Nah, use case dari VCA ini sebenarnya ada banyak, dan most of the time itu adalah use case yang sering kita gunakan pada kehidupan sehari saat ini gitu. Namun beberapa use case yang paling utama yang saya highlight itu yang pertama itu adalah DeFi. Nah, tujuannya itu adalah lebih ke autonomic liquidity management, yaitu untuk likuiditas pada blockchain automasi manajemen liquidity pada decentralized exchange. Yaitu sehingga dia dapat meminimalisir kerugian dengan cara menganalisa kondisi market gitu. Yang kedua itu adalah autonomic parking. Jadi ini tuh lebih ke salah satu konsep, yaitu misalkan untuk mencari parking secara otomatis gitu. Jadi prosesnya itu si digital twin akan mencari ruang parkir secara otomatis. Jadi ini digital twin dari pengendara akan mencari ruang parkir secara otomatis gitu. Kemudian dia akan berinteraksi dengan digital twin penyedia lahan parkir. Setelah itu akan melakukan konfirmasi booking dan harga, dan pengendara akan langsung parkir gitu. Jadi ini tuh lebih ke konsep artificial intelligence secara umum. Lalu yang ketiga itu adalah decentralized delivery network. Ini tuh sederhananya itu lebih ke decentralized seperti layanan Gojek atau Grab gitu. Karena pada saat ini Gojek atau Grab itu kan merupakan pihak ketiga ya, yang penghubung antara driver dengan pengguna. Nah, dia itu pengen decentralized delivery network ini pengguna akan langsung terhubung dengan driver gitu, tanpa perantara pihak ketiga seperti itu. Nah, untuk tokenomic dari si VCA ini sebenarnya ada 4 kegunaannya. Yang pertama itu untuk governance, yaitu mengatur pengembangan dan arah dari platform itu, membantu voting secara sederhananya. Yang kedua itu untuk staking, untuk mengamankan jaringan dan mendapatkan reward. Yang ketiga itu adalah fee,
yaitu pemanfaatan Fetch AI ini nantinya akan menggunakan token FET gitu. Dan yang keempat adalah insentif. Jadi bagi pengguna yang mengembangkan platform seperti menyediakan agent, menyediakan data, dia akan mendapatkan insentif berupa Fetch token ini gitu. Nah, menurut saya, di pandangan saya di masa depan itu Fetch AI ini akan sangat berkembang. Kenapa? Karena pada saat ini tuh kehidupan kita tuh sudah sangat bergantung pada AI gitu. Sehingga secara tidak langsung AI akan menjadi kebutuhan primer di masa yang akan datang. Pemanfaatan teknologi di blockchain di masa depan itu diprediksi akan semakin besar karena ada berbagai macam kebutuhan berdasarkan keadaan saat ini. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk decentralized computation. Kenapa? Karena keterbatasan kemampuan komputer untuk melakukan komputasi karena jumlah data kita yang sangat besar dan kebutuhan untuk melakukan komputasi yang tinggi itu akan membutuhkan biaya yang sangat besar gitu, sehingga diperlukannya decentralized computation. Lalu yang kedua itu adalah decentralized security untuk meningkatkan keamanan gitu. Oleh karena itu menurut saya Fetch AI ini akan menjadi salah satu project yang sangat bagus di narratif artificial intelligence seperti itu. Oke, sekian presentasi saya tentang Fetch AI kali ini. Jika ada yang kurang atau ingin berkomentar, silahkan komen di bagian komentar agar videonya menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.